أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sepekan melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan tarawih, tadarus, dan berbagai aktivitas ibadah lainnya. Mudah-mudahan semuanya diterima, dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pekan kemarin sudah disampaikan bahwa tujuan utama dari ibadah puasa adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ciri orang-orang yang bertakwa Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Yang pertama, orang-orang yang percaya, yakin, beriman kepada perkara yang gaib. Yang kedua, mereka yang menegakkan sholat. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri yang ketiga dari orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu menyisihkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, banyak sekali manfaat dari infak sedekah. Ada kisah yang menarik yang terjadi di masa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam memiliki seorang sahabat yang dekat, sahabat yang saling mencintai. Baik Nabi Daud kepada sahabatnya maupun sahabatnya kepada Nabi Daud alaihissalam, mereka begitu saling menyayangi, saling mencintai, saling menjaga.
Tapi ketika Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa sahabatnya itu usianya hanya tinggal 50 hari lagi, Nabi Daud alaihissalam sangat sedih ketika menerima kabar dari malaikat Jibril. Dan oleh malaikat Jibril agar pesan ini disampaikan kepada sahabat Nabi Daud alaihissalam itu. Dengan hati yang penuh kesedihan, Nabi Daud pun akhirnya menyampaikan kabar dari malaikat Jibril kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, sebenarnya aku tidak sampai hati menyampaikan kabar dari malaikat Jibril, tetapi bagaimanapun beritanya ini adalah perintah dari malaikat Jibril. Aku mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa usia hidupmu di dunia ini hanya tinggal 50 hari lagi. Sahabat Nabi Daud alaihissalam pun menerima kabar, ya hatinya sedih. Tapi dengan kekuatan imannya, sahabat Nabi Daud tidak larut dalam kesedihan. Akhirnya dia bertekad ingin memanfaatkan sisa hidupnya itu dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya semakin rajin. Hari demi hari telah dilaluinya. Tinggal beberapa hari lagi beliau punya tekad bahwa nanti di hari ke-50 ingin memberikan makanan, bingkisan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai tanda perpisahan. Akhirnya keinginannya dilaksanakan pada hari ke-50 itu. Dia keluar dari rumahnya dengan membawa bingkisan makanan untuk diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai tanda perpisahan. Keluar dari rumah dengan membawa makanan itu, dia menuju ke rumah Nabi Daud alaihissalam. Di tengah jalan, sahabat ini melihat ada seorang yang sedang duduk melamun, dan sepertinya orang ini dalam keadaan kesusahan. Akhirnya dihampirilah orang yang duduk di pinggir jalan ini. Wahai fulan, sedang apa gerangan? Kemudian dijawab, aku di sini sedang menanti orang yang berbaik hati untuk memberi makan kepadaku. Aku sudah lama, perutku sudah lapar, tidak diisi oleh makanan. Sahabat Nabi Daud ketika mendengar jawaban dari orang yang sedang duduk di tepi jalan itu, hatinya risau antara memberikan makanan ini kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai kenang-kenangan perpisahan, atau memberikan kepada orang yang sedang duduk di tepi jalan dalam keadaan kelaparan. Risaulah hatinya. Kemudian akhirnya beliau memutuskan bahwa aku harus mengutamakan orang yang sedang kelaparan ini. Biarlah nanti kepada Nabi Daud alaihissalam cukup perpisahannya, tidak perlu membawa makanan. Akhirnya diberikanlah makanan itu kepada orang yang sedang kelaparan. Semuanya diberikan. Setelah memberikan makanan, kemudian sahabat Nabi Daud alaihissalam ini melanjutkan ke rumah Nabi Daud alaihissalam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum sahabat ini sampai kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam sudah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril bahwa sahabatnya itu tidak jadi meninggal, tetapi justru diberi tambahan usia 50 tahun lagi. Karena telah membantu orang yang sedang kelaparan. Nabi Daud sangat bahagia. Dan ketika sahabatnya datang, sahabatnya ingin menyampaikan salam perpisahan dan permohonan maafnya karena rencananya akan memberikan makanan sebagai kenang-kenangan, tapi ternyata makanannya itu sudah diberikan kepada orang yang kelaparan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi Daud menyampaikan kabar gembira itu kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, engkau sekarang tidak usah bersedih. Aku telah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa usiamu tidak berakhir di hari ke-50 ini, tetapi engkau mendapatkan tambahan 50 tahun. Karena engkau telah memberi kehidupan kepada satu orang hamba Allah yang sedang kelaparan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini kita mendapat pelajaran bahwa banyak hikmah sedekah itu. Di antaranya adalah bahwa as-shadaqatu tarudul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Yang mestinya seseorang itu mendapatkan bala atau mendapatkan ujian, musibah, kemudian dengan sedekahnya itu tidak jadi Allah berikan kepada orang itu. Dan ini harus kita yakini dan kita resapi. Coba kita flashback kepada kehidupan diri kita. Pernah nggak kita merasakan yang mestinya kita menemui sesuatu musibah tetapi kemudian nggak jadi? Ini mungkin salah satu hikmah Allah menyelamatkan kita karena kita pernah bersedekah. Mungkin ketika datang ke masjid ini membawa beberapa ribu rupiah kemudian dimasukkan ke keropang. Atau mungkin juga seperti sahabat Nabi Daud, kita memberikan kepada orang yang meminta kepada kita. Mungkin dari itulah Allah selamatkan kita dari musibah, dari bencana, dari bala. Kemudian dari kisah ini, as-shadaqatu tutawilul umrah. Sedekah bisa memperpanjang umur. Dan terbukti sahabat Nabi Daud alaihissalam ini yang mestinya usianya hanya tinggal 50 hari lagi, kemudian Allah memperpanjang, memberikan tambahan umur sampai 50 tahun. Inilah hadirin rahimakumullah. Maka kita di bulan yang penuh berkah ini, di mana Allah melipat gandakan segala kebaikan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Siapkanlah ketika kita akan menuju masjid ini untuk memasukkan beberapa ribu rupiah kepada keropak masjid yang nanti akan digunakan untuk memakmurkan masjid ini, untuk bayar listrik, ledeng, pemeliharaan dan lain sebagainya. Insya Allah dari situ harta kita akan bertambah
dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang derajatnya akan diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Wa afu minkum afwan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.